Jumpa lagi di Mitra Koperasi, channel yang akan mengupas tuntas tentang perkoperasian. Kali ini saya masih ditemani oleh Om Anjar. Kita akan berbicara tentang tema plan bisnis. Jika sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu plan bisnis, kali ini kita akan berbicara mengenai koperasi. Karena kita tahu bahwa banyak sekali usaha koperasi sampai saat ini belum memenuhi target. Orang belum melihat bisnis koperasi sesuatu yang menjanjikan. Banyak yang gagal. Kalaupun ada yang bertahan itu pun seolah-olah dalam tanda kutip jalan di tempat. Hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah cukup, tidak bisa berkembang lagi. Nah, berkaitan dengan itu, sebenarnya bagaimana sih kondisi bisnis koperasi secara umum saat ini? Ya, ini menurut saya karena tentu banyak pakar yang sudah menjelaskan juga nih masalah kondisi perkoperasian di Indonesia. Tapi kalau kemudian dari sisi bisnis sebenarnya saya melihat salah satu awalan kenapa kemudian bisnis koperasi ini kecenderungannya lebih lambat gitu ya, kalau di kita lebih lambat ketimbang kemudian dalam bentuk badan-badan hukum yang lain, karena awalnya karena memang saya melihatnya karena banyak orangnya ini dulu yang kemudian dia menyebabkan idenya semakin banyak. Maka kemudian untuk memfilter ide ini menjadi satu ide bisnis yang akan dijalankan, ini perlu waktu yang lumayan lumayan menguras energi dulu nih untuk menyamakan persepsinya. Karena makanya kenapa sih koperasi akhirnya akhirnya pilihannya bisnisnya simpan pinjam misalnya. Karena itu yang paling sederhana. Semua anggotanya butuh uang. Makanya sudah bisnisnya yang paling gampang saja, yang semua kemudian membutuhkan, jadilah simpan pinjam. Tapi ketika kemudian dia mau bergerak di bidang lain, maka itu harus benar-benar disatukan terlebih dahulu. Benar nggak kemudian anggota itu mau? Benar nggak kemudian anggota itu membutuhkan? Benar nggak kemudian anggota ini semua sepakat bahwa itu satu bisnis yang menarik? Itu yang kemudian proses itu yang belum berjalan dengan baik. Ditambah lagi kemudian akhirnya terkadang muncul bisnis-bisnis ini karena ada stimulasi dari pemerintah, atau kemudian stimulasi dari perbankan, atau kemudian dari pihak lain yang kemudian itu menawarkan kerjasama, atau misal pemerintah punya program tapi kemudian sebenarnya anggota tidak terlalu memerlukan, tapi ini peluang, ambil. Akhirnya tidak terlalu kuat landasan awalnya. Atau kemudian ada ada tawaran kemitraan dari pihak ketiga atau dari perbankan misal dengan permodalan bunga murah, ambil tanpa pikir panjang, kemudian coba jalan dulu sebenarnya nggak ada masalah, mencoba lebih baik ketimbang kemudian hanya merencanakan saja. Hanya masalahnya adalah bahwa ketika ini kita bicara koperasi, kita tetap kemudian harus mempertanggungjawabkan semua proses itu gitu. Artinya maka untuk mengeliminir inilah kita perlu plan, kita perlu perencanaan yang kemudian jelas dulu. Paling tidak setelah perencanaannya jelas, arahnya jelas, ya langkahnya mudah-mudahan nanti kita konsisten menjalankannya. Jadi memang karena kumpulan orang ya, di satu sisi ini menguntungkan, kan? Karena permodalan menjadi lebih bisa dikondisikan ya. Tapi satu sisi begini, apalagi yang namanya usaha koperasi dengan non koperasi, salah satu perbedaannya adalah pemiliknya salah satunya. Iya, betul. Pemilik non koperasi mungkin hanya 1-2 orang. Sementara koperasi ini semua anggota adalah pemiliknya. Padahal yang namanya kebijakan untuk menentukan salah satunya bisnis atau perencanaan, kita harus mendengarkan apa kata pemilik. Jika ini bayangkan ada 100 orang kemudian semuanya memiliki ide yang berbeda, itu kan berarti memang proses penyaringannya memang harus betul-betul selektif. Iya, betul. Nah, sejauh ini apakah ketika Om Anjar di lapangan mungkin sudah banyak menangani UMKM, koperasi itu kan maupun bisnis perorangan. Sebenarnya tipikal bisnis koperasi itu jika dikaitkan dengan adanya perencanaan bisnis, apakah bisnis koperasi di lapangan itu mereka sudah memiliki plan bisnis kalau berdasarkan pengamatan lapangan? Kalau dikatakan plan sebenarnya
bisa dikatakan ada setiap koperasi hampir sudah bisa hampir dikatakan semuanya ada plannya. Hanya masalahnya adalah bahwa plan itu terkadang tidak tersambung menjadi satu. Salah satu ini kenapa kemudian penyebabnya adalah biasanya ganti pengurus maka akan ganti plannya lagi. Plannya lagi inilah yang kemudian sementara rencana bisnis ini dia perlu konsisten tanpa terhalang pergantian politis di kelembagaan. Misal contoh kita mau bikin pabrik, perlu waktu misal untuk bikin pabriknya aja misal 1 tahun berjadi, kemudian proses dan lain sebagainya baru bisa operasional, ketemu titik operasional misal 3 tahun. 3 tahun itu baru mulai jalan, pengurus sudah ganti. Maka kalau kemudian plan ini tidak disamakan, situasi kebatinan antara pengurus lama dengan pengurus baru ini tidak klop, bisa jadi malah keputus gitu kan. Keputus kemudian rencananya akhirnya tidak bisa dijalankan dengan baik. Karena terkadang mungkin secara dalam bahasa bijak sering kemudian ketika ada pergantian pengurus baru, ketua baru atau pengurus baru yang terpilih akan mengatakan saya akan melanjutkan apa yang telah diperjuangkan sama pengurus sebelumnya. Tapi tetap gitu kan, bagaimanapun juga pengurus baru dia akan punya keinginan atau punya greget atau punya tenaga baru untuk kemudian dia pengen menampilkan ini pas saya jadi pengurus ini nanti akan saya bikin seperti ini. Masalahnya adalah itu harus nyambung gitu. Harus nyambung dengan yang sebelumnya. Ini yang kemudian harus dijaga gitu, harus dijaga. Jadi kalau kemudian apakah koperasi sudah punya plan? Sudah. Karena hampir setiap koperasi punya program kerja. Hanya masalahnya adalah belum tentu program kerja ini sebenarnya berkesinambungan nih dari tahun sebelumnya sampai kemudian yang akan datang. Berkesinambungan dan konsisten. Betul. Betul. Jika kemudian itu menjadi kita anggap itu menjadi salah satu titik masalah di koperasi. Kira-kira apakah ada solusi, Om? Solusinya adalah pertama maka harus dibikin dulu satu rencana strategis jangka panjang. Rencana strategis jangka panjang yang ini kemudian disepakati oleh semua stakeholder yang ada di koperasi, pengurus, pengawas, manajemen, anggota, atau kemudian kalau perlu misal nanti dilihat dari sudut pandang pemerintah, ada nggak kebijakan pemerintah atau apa gitu. Bagaimana kemudian direncanakan koperasi ini misal 10 tahun atau kemudian 20 tahun yang akan datang, nanti akan jadi seperti apa? Meskipun itu cukup panjang gitu kan, cukup panjang dan mungkin cukup melelahkan. Tapi itulah nanti yang akan jadi jalur dulu nih. Jadi siapapun nanti yang berganti, pengurus misal 3 tahun ganti atau ada pergantian berapa tahun sekali, maka ini tetap jadi komitmen awal yang kemudian harus dicapai. Nah, pergantian visi, pergantian misi ini bisa jadi boleh di tengah jalan kemudian diganti kalau kemudian sudah tercapai atau dianggap sudah tidak relevan. Tapi posisi itu tidak kemudian setiap tahun berubah, nanti malah nggak jadi gitu kan, koperasinya nggak jalan-jalan. Iya, dalam artian pada saat koperasi dalam kepengurusan tertentu melakukan perencanaan bisnis, yang pertama tentu saja tidak bisa sewaktu-waktu untuk dirubah. Itu konsistensi. Yang kedua, sebenarnya pada saat plan bisnis diketok palu kemudian diaplikasikan, butuh waktu berapa lama untuk bisa kita mengetahui keberhasilan atau kegagalan? Nah, proses keberhasilan atau kegagalan itu kan dalam sebuah planning bisnis yang bagus itu tidak kemudian ujuk-ujuk kita nanti pokoknya hasil itu akan ada di akhir. Itu nggak seperti itu juga gitu kan. Artinya kalau kemudian kita bikin plan 5 tahun nih, maka baru akan terasa 5 tahun yang akan datang, ya nggak asik juga gitu kan, terlalu lama nunggu. Maka harus ada kemenangan-kemenangan kecil yang itu kemudian bisa kita nikmati pada saat kemudian proses berjalan. Artinya misal contoh saat ini kemudian kita targetkan
bisnis kita akan menjadi yang terbesar Indonesia. Maka harus ada tahapan-tahapan kecil. Bulan pertama kita jadi yang terbesar tingkat kabupaten, misal. Bulan kedua, tahun kedua tingkat apa, tahun ketiga, baru kemudian pada tahun keberapa kita sudah jadi yang terbesar, seperti itu. Oke, berarti ini berkaitan dengan proses juga ya? Iya. Karena orang ketika menunggu proses terlalu lama juga jenuh. Jenuh juga, pegal juga. Kita andaikan kemudian plan bisnis minimal di 3 tahun, kemenangan kecil itu sudah mulai tertata. Apakah ada unsur begini? Karena pada saat ini periode kepengurusan rata-rata 3 tahun. Sementara 3 tahun, 1 tahun adalah masa penyesuaian, tahun kedua adalah dia mulai bisa bergerak. Nah, apakah memungkinkan atau apakah nanti bisa kita menyimpulkan bahwa untuk kita bisa menikmati periode plan sampai akhir ya, sampai bisa menikmati, apakah perlu periode kepengurusan itu dirubah atau disesuaikan menjadi 5 tahun? Ya sebenarnya sih kalau perubahan itu kan kesepakatan anggota ya. Kesepakatan di rapat anggota tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi untuk mengantisipasi itu sebenarnya ada salah satu alternatifnya adalah kemudian pengurus mengangkat manajemen yang kemudian dia profesional, yang kemudian manajemen inilah yang dia akan memegang kunci dan memegang kunci untuk mengendarai mobilnya, meskipun kemudian yang mengarahkan adalah pengurus. Kita ke arah sana dulu, kita kemana dulu, itu pengurus. Jadi manajemen inilah nanti yang akan menjaga. Jadi kemudian ganti si ritme kerja dan lain sebagainya ini kuncinya sudah dipegang sama manajemen. Maka tapi ini akan jadi masalah kalau kemudian koperasi ini masih kecil gitu kan, dia tidak punya manajemen tapi kemudian langsung ke karyawan, jadi fungsi manajerial langsung dipegang pengurus. Maka karena posisinya masih kecil ini, maka kemudian harus direncanakan juga. Bagaimana kemudian koperasi ini punya usaha yang kemudian secara skala bisnis itu bisa memiliki manajemen yang mandiri yang kemudian tidak akan sudah terlepas dari urusan pergantian kepengurusan dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar profesional. Ketika mereka nggak mampu karena memang tidak bisa mengerjakan dan sebagainya, maka sudah sah untuk ini. Ya. Dengan kata lain ini namanya usaha ya, walaupun ini dilakukan oleh koperasi maupun non koperasi, plan bisnis itu menjadi sebuah keharusan ya. Ya. Kemudian pada saat koperasi sudah mempunyai bisnis, kemudian kebetulan mereka mengikuti channel ini, dan ternyata kita salah, padahal bisnis sudah berjalan. Iya. Apakah memungkinkan disusun plan bisnis di tengah ketika usaha bisnis sudah berjalan? Memungkinkan, karena kan itu ada itu pada posisi kemudian kita membuat satu istihad ya, bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian sehingga kita merubah rencana. Tapi permasalahannya adalah yang kemudian harus dipastikan apakah rencana ini kemudian akan merubah tujuan atau rencana ini hanya dirubah. Tadinya kita mau buka cabang kecil-kecil tapi cabangnya banyak, ternyata kemudian di tengah jalan kita rubah, pegel, kita bikin aja satu tapi segede kaban gitu. Nah kan, tapi tetap tujuan kan kemudian satu, atau bisa jadi kemudian ini berubah gitu kan, tadinya memang usahanya itu, akhirnya di tengah jalan usahanya jadi lain. Ini akan jadi masalah lagi. Kalau menurut saya selama kemudian itu tujuannya sama, tidak ada masalah. Kemudian itu hanya masalah pilihan strategi yang disesuaikan dengan waktu. Kan bisa jadi dengan kecepatan teknologi seperti sekarang kan cepat banget berubah nih. Kita prediksi kayaknya seperti ini, kita perlu tenaga kerja sekian, ternyata tahun depan sudah ada teknologinya.
udah nggak perlu lagi gitu kan, maka itu bisa disesuaikan gitu. Oke, jadi berarti memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Iya, betul. Apalagi ketika bisnis sudah di tengah jalan. Iya. Yang pasti adalah kalaupun ini akan dirubah, jangan berubah secara frontal. Betul. Mungkin pada saat ini bisnisnya tetap sama, yang berubah adalah strateginya. Strateginya. Dan yang selanjutnya adalah karena koperasi ini adalah kumpulan orang banyak. Ya kalau 100, kalau anggotanya 1000, gitu kan mungkin akan lebih sulit. Maka berarti ada baiknya koperasi mempercayakan. Ya. Baik itu kepada pengurus untuk mewakili maupun kepada manajemen untuk menjalankan usaha. Menjalankan usaha. Demikian juga ketika plan bisnis ini sudah diketok, ya kalau bisa ya nggak usah di apa namanya ya di review ya apa di review di tengah jalan. Oh iya ya. Iya kan. Ya. Ini udah diketok kemudian tahu-tahu ada yang tidak puas. Tidak. Kalau bisa jangan ya. Iya. Karena memang bisnis ini butuh fokus, butuh konsistensi. Oke, terima kasih Om Anjar. Sama-sama Om. Demikian materi kita kali ini. Kita sudah berbicara tentang bahwa plan bisnis ini ya walaupun ini bisnis koperasi ya tetap sangat penting. Jadi bagi mitra koperasi dimanapun yang mempunyai bisnis di koperasinya, jangan lupa bahwa plan bisnis ini adalah menentukan 50% bisnis. Terima kasih. Kita berjumpa di channel selanjutnya dengan tema yang berbeda masih tentang perkoperasian. Salam koperasi.